Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa al-Fatihah ila ruhi jami' min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa ashyad wa salihin wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlasin min jami' musyahadat rahmatil lil alamin wal malaikatul muqarrabin. Summa ila ruhi jami' ahli al-qubur min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariq al-ardh ila magharibiha wa khususan arwi jama'naha min sabab abdul fakir ila ruhi Kiai Haji Abdullah Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan wa ila ruhi wa khususan ila ruhi Syekh Usman bin Hasan Asyakir Al-Khubri wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa sahabatul kiram wal ulama al-amilin wal muslimin wa khalasin min jami' masyahadat rahmatil lil alamin. Summa al-fatihah ila ruhi walidina wa masyayikhina mu'allimin ajma'in. Inna Allaha yaghfir lahu ya'li darajatil jannati 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa yaj'alna min hisbihim warzuqna mahabbatahum wa yadfa'na min ladihim wa yahshuruna fi zumratin ghairi sabiqatin wa la hisabin wa la 'adzabin wa ala kulli man wa bi salafun salihun wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur kita. Semoga kita diberi keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan segala urusan kita, kemudian kita dijauhkan dari bala malapetaka, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup, diampuni dosa-dosa kita, dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kelak di hari kiamat dikumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu wadah, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman yang arti dan maksud kurang lebih sebagai berikut. Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi orang dimuliakan orang lain karena sebab ilmunya. Ya, sama-sama batu, tapi ada batu yang
mahal harganya. Apa? Batu intan permata. Halus barangnya, tapi mahal. Batu bukan sembarang batu. Kalau batu-batu geragal, batu buat mengolah pondasi itu biar satu truk, murah aja harganya, kada sampai 1 juta. Tapi kalau batunya batu intan emas berlian, batu permata, wah, yang halus harganya itu ratusan juta. Ya bedanya manusia kayak begitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang memang ada ilmunya. Jadi kita enggak ingkar ketika kita melihat orang-orang, kenapa Sidin itu mulia benar, kenapa Sidin dihormati. Tiada lain, Sidin banyak ilmunya, ilmu hafalan Al-Qur'annya, ya, ilmu fikihnya, ilmu agamanya. Nah, itu dimuliakan karena ilmunya. Karena ilmu itu adalah cahaya Allah, dan itu orang-orangnya aja lagi yang dipilih oleh Allah. Makanya di situ banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan tentang ilmu. Tidak hanya itu, orang yang baru mau menuntut ilmu itu juga dimuliakan oleh Allah. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa a'talahu sawaba sab'ina nabiyyan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau mempelajari ilmu satu bab, satu pembahasan, satu judul, satu pengertian, setelah mempelajari satu persoalan dalam agama, baban minal ilmi, satu persoalan, satu bab, satu judul daripada ilmu, kemudian liyu'alliman nas, kemudian diajarkan kepada orang lain, a'talahu sawaba sab'ina nabiyya, maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang itu seperti mendapatkan pahala sab'ina nabiyya, seperti mendapatkan pahala 70 nabi. Nah, ini sebuah keutamaan, sebuah keistimewaan. Kita mohon maaf, terkadang 25 nabi aja kada hafal, ngaranya aja kada hafal. Tapi sebuah keistimewaan, kita hadir di majelis ilmu, mendengarkan, kemudian faham yang disampaikan ustadznya itu, kemudian kita punya anak, punya cucu, disampaikannya kepada anak cucu kita. Nah, nilainya kita yang mau duduk di hadir majelis ilmu kayak begini, kemudian disampaikan kepada anak, disampaikan kepada cucu, itu nilai pahala menyampaikan ilmu tadi itu seperti mendapatkan pahala 70 nabi. Walaupun kita ini kada hafal ngaran-ngaran nabi, siapa sih dimaksud 70 nabi? Nah, kada perlu tahu biar yang penting puja Rasulullah kayak begitu. Mau duduk di majelis ilmu, mau mengajarkan, menyampaikan ke orang, ke anak, bini, menantu, ke cucu. Nah, itu pahalanya mengalir sendiri. Makanya di situ kalau ada ilmu jangan disimpan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan, nggak dimanfaatkan, itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Artinya kalau pohon nggak ada buahnya, nggak kenapa hidup, lebih baik ditampas saja.
Artinya apa? Kalau kita bisa ilmu, diamalkan dan dimanfaatkan. Diamalkan itu digawe seorang gasan kita, dimanfaatkan gasan orang lain. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu orang yang bermanfaat, yang berguna terhadap orang yang lain. Artinya diri kita ini selalu diharap umat, diri kita selalu dibutuhkan umat. Jadi diri kita ini kayak apa konsep hidup ini, diri kita ini dibutuhkan betul sama umat. Kehadiran kita sangat diharap. Nah ini konsep di dalam Islam. Jangan kita ini keberadaan kita menjadi sampah masyarakat. Jangan sampai keberadaan kita ini masyarakat terganggu. Itu jangan sampai. Kenapa? Kalau masyarakat tetangga itu sampai terganggu, itu bagian daripada ciri-ciri orang nggak beriman. Karena ciri-ciri orang nggak beriman itu orang yang selalu berbuat onar. Ya. Orang yang mengganggu kepada tetangganya itu bagian ciri-ciri orang yang nggak beriman. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat itu orang yang nggak beriman ciri-cirinya orang yang tetangganya tidak merasa aman, itu adalah ciri-ciri orang nggak beriman. Artinya apa? Kalau diri orang itu beriman, betul-betul ajaran Rasulullah dipakai. Makanya ya, mohon maaf, jauh di sana banyak sekali orang-orang yang berilmu tapi nggak dipakai ilmunya. Bahkan ada sebuah cerita orang umroh, ya, sudah masuk tanah suci Mekah 7 kali, tapi sidin kada bisa melihat Ka'bah. Ka'bah sudah di hadapan, tapi lagi-lagi nggak pernah melihat 7 kali coba. Singkat dicerita bahwasanya ada seorang yang ingin balas budi kepada orang tuanya, di mana anaknya ini berhasil dalam urusan dunia, punya banyak kelebihan, sehingga mamanya ini sudah pernah diajak haji, tapi waktu haji itu kada melihat Ka'bah, sehingga beberapa kali umrah diperkirakan kurang lebih 7-8 kali masuk tanah suci Mekah, tapi nggak bisa lagi, nggak bisa beliau itu melihat Ka'bah, nggak bisa. Jadi yang ke-7 kalinya itu diajak umrah. Setelah masuk ke sana, yang beliau pandang itu apa? Pandangannya lain. Yang nyata selama di sana nggak bisa melihat Ka'bah, nggak bisa melihat Ka'bah. Sampai-sampai anaknya menangis. Anaknya menangis. Yang ke-7 kalinya, bagaimana dan kayak apa mama ini supaya membongkar ada apa di balik ini semua. Karena Ka'bah sudah di hadapan, lagi-lagi mamanya ini nggak bisa melihat Ka'bah. Akhirnya si anak ini menelpon salah seorang tokoh agama. Beliau menelpon, singkat dicerita, betakun kenapa bahwasanya mamanya ini sudah hampir kurang lebih 7-8 kali masuk tanah suci Mekah, dinaikkan haji sudah, diumrohkan yang kesekian kali, tapi beliau itu nggak bisa melihat Ka'bah. Apa persoalannya Pak Ustadz?
tolong dipecahkan masalah ini. Mana gerang mama pian. Akhirnya mamanya dibiarkan HP-nya, ditelepon. Si Ustadz ini menakuni, Bu, mohon maaf, ini anak pian menelpon begini. Betulkah pian ini sudah 7-8 kali pian ini haji, sudah umroh ya sekian kali, tapi lagi-lagi pian ini nggak melihat Ka'bah? Betulkah? Inggi, nggak melihat sama sekali. Lalu pian semasa hidup pian apa kerang gawian pian? Pian kalau nggak mau jujur ngomong, nggak akan terpecahkan masalah ini. Akhirnya karena nggak mau berdusta lagi, ini masalah nggak akan selesai kalau nggak mau jujur. Akhirnya jujur, tinggi Pak Ustadz, ulun mohon maaf, ulun di Indonesia itu gawian dulu sebagai perawat, mengurusi orang melahirkan. Namun di situ mohon maaf Pak Ustadz, rancak ulun ini bayi orang ini dihurufkan. Jadi karena yang lahir orang sugih, cacat, anak yang cacat ini dihurufkan anak kurang. Nggak hanya itu Pak Ustadz, terkadang ini ya sesuatu hal yang nggak bagus pokoknya di dalam rumah sakit itu digawainya. Itu sebabnya astagfirullahaladzim gitu. Dosa besar itu. Nah ini yang sebagai penghalang, ini yang sebagai dosa yang pian ini nggak bisa melihat Ka'bah. Ini persoalan yang ruwet. Nah ini gambaran orang yang berilmu, padahal orang menjadi perawat, menjadi dokter itu bagus betul, membantu orang sakit, ya, disembuhkan, orang akhirnya bisa sholat, bisa sedekah, bisa panjang umur, membantu orang yang sakit. Nah ini bagus, tapi ilmunya kada dimanfaatkan. Nah makanya segala sesuatu yang kita lakukan ini ada efek. Allah nggak tinggal diam. Sesuatu perbuatan yang jahat, Allah yang balas. Ini salah satu persoalan aja yang kesekian kali ini Allah menampakkan. Karena apa? Perbuatannya ada ilmunya tapi nggak dipakai, akibat menjual merupakan anak orang. Jadi anak yang cacat ini ampun orang sugi dihurupakan sama anak orang yang miskin atau orang yang tidak punya. Akhirnya tak orang miskin anaknya diambil orang kaya anaknya yang cacat dirawat sama orang miskin. Ini orang sakit disakiti pulang. Nah, ada macam nggak begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setiap perbuatan yang kada baik itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kembali lagi, kalau ada kajian-kajian ilmu yang memang itu kada karuan, di luar sana itu sebetulnya banyak sekali faham-faham di luar ahli sunnah wal jamaah mengajarkan yang berbeda-beda ragam bentuknya. Makanya pian kalau ada faham-faham di luar, pian takuni ustadz yang lebih tahu. Jangan kita ini ketika mendengarkan sebuah pemahaman yang baru, pian umpat-umpat juga dengan dalil begini. Mereka pintar mengolah dalil itu, pintar betul. Salah satu contoh di zaman Rasulullah itu ada istilah kawin mut'ah, atau istilah bahasa ngetren sekarang itu kawin kontrak. Kawin mut'ah atau kawin kontrak itu adalah pernikahan yang di waktu. Contoh, aku kawin nih engkau ya
dengan apa, mas kawin sekian, tapi dengan waktu yang ditentukan, seumpama dengan waktu 1 bulan, begitu. Jadi setelah 1 bulan dicerainya, mencari lagi. Itu ada istilah kawin kontrak atau kawin mut'ah di zaman Rasulullah, dan itu memang ada, tapi itu sudah dimansuh, sudah dihapus ajaran itu. Nah, oleh orang-orang yang ajaran yang demikian ini, ada yang masih memakai dengan dalil di zaman Rasulullah dipakai, katanya. Jangan umpat-umpat. Ada juga ada pemahaman istilah kawin zaman Nabi Adam, katanya. Ibu Hawa sama Nabi Adam itu kawinnya nggak perlu saksi dari binian kadada, saksi dari laki-laki juga nggak ada. Ada juga yang masih menggawe sampai sekarang, padahal bininya bini orang, istri ini masih sah suami orang. Sampai ini pisah di telinga ulun karena sidin itu pengurus umroh, bini orang karena masuk TKI, tenaga kerja wanita dari Indonesia, TKW, ya, bininya bini orang dikawini juga, tapi istilah kawin Nabi Adam, kawin yang tahu hanya pian sama ulun aja. Ada kayak begitu, tapi itu nggak berlaku lagi, nggak berlaku, dan itu dosa. Kalau bini orang dikawin itu dosa, nggak ada di zaman Nabi Muhammad, nggak ada. Kawin mut'ah, kawin kontrak itu juga sudah dihapus hukumnya. Jangan berkisah lagi di zaman Rasulullah. Ini umat Rasulullah sudah tabi'in kita ini, umat yang zamannya sudah level yang paling bawah, nggak ada lagi hukum diperbolehkan kawin mut'ah atau kawin kontrak. Kawin yang di waktu-waktu itu nggak ada, kecuali ada persoalan yang menyimpang syariat. Contoh, banyak sekali sekarang ini baik laki-laki atau perempuan gara-gara HP akhirnya berbuat selingkuh. Baik laki-laki ataupun perempuan, kalau sudah berbuat selingkuh nggak ada kata lain kecuali cerai, ya, kecuali cerai. Jadi kalau ini hati-hati, HP kita ini, ya, kalau sampai gara-gara HP, ya, mudah berjanjian. Kalau gara-gara HP ini musim pesta pantai, kena laki atau suami guring berjanjian di bawah jembatan kita berjumpa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak sekali ini para pemuda-pemuda ini kebanyakan sepeda motornya aja ada, mana orangnya nggak ada taunya, lakian binian di situ. Kuda-kudaan, tahu kuda apa, kuda lumping kan, kuda. Na'udzubillah min dzalik, gara-gara HP. Jadi kerjaan gara-gara HP, ini HP menjadi penghalang masuk surga. Kenapa? Karena keberadaan HP mudah berselingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Yang perlu kita tanamkan dalam benak hati kita semua ini mau meninggal. Semua perbuatan kita mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah beramal mulai halus sampai gandal ini, jangan sampai berbuat yang namanya kasarannya zina itu. Sekali berbuat, hangus amal kita. Apalagi yang mohon maaf, umur sudah lewat separuh ini, kada lawas dipanggil malaikatul maut. Kita pernah menjumpai HP anak murid yang bahasanya itu bahasa kayak begitu. Kita main di belakang saja, diam-diaman. Na'udzubillah min dzalik. Memang orang kampung, masyarakat kadang melihat, tapi malaikatul maut kalau mau yang halal saja, ya, yang halal saja, supaya amalnya terjaga.
Jadi kajian-kajian kembali lagi, ilmu yang kada karuan, hati-hati pian. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, man jalasa 'indal 'alim sa'ataini, barang siapa yang duduk di samping orang yang berilmu 2 jam. Nah, ini bisa kita amalkan. Au akila ma'ahu luqmataini, atau orang itu pernah makan bersama orang alim atau seorang ustadz, pernah ustadz itu yang kawani makan 2 suapan. Au sami'a minhu kalimataini, atau pernah mendengarkan perkataannya ustadz di majelis ta'lim, ya, 2 kalimat yang dengarkan. Au masya ma'ahu khatwataini, atau kita atau orang itu pernah berjalan 2 langkah bersama ustadz itu. A'tahullahu ta'ala jannataini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jannataini, 2 syurga. 2 syurga, kullu jannatin mithlad dunya marratain. Allah memberikan 2 syurga, di mana setiap syurga itu seperti lebarnya dunia 2 kali. Artinya apa? Nah, kalau pengen melihat ada ustadz, kalau bisa kawani sidin makan, berkata sidin, karena ada sebuah keistimewaan. Ini hadis dari Rasulullah. Ini ulun membacakan aja. Ya, kalau bisa pengen bekhodam. Bekhodam itu apa? Mengawani sidin. Sidin seumpama mau jadwal pengajian kah? Umpati sidin. Ini sebuah gambaran dari Rasulullah, ya. Sekali lagi ulun bacakan. Kalau ada orang pernah duduk 2 jam sama sidinnya, duduk kayak begini, atau bekisan, ustadznya bekisan pen kawannya di sampingnya, 2 jam pernah duduk pian sama orang alim atau seorang sama ustadz, atau pernah makan 2 suap sama sidin, bukan 2 suap lagi, pian atau kita makan sama ustadz, sama penceramah, sepiring habis sampai kenyang perut kita. Nggak mungkin dua suapan aja, atau mungkin kalau nggak ada kesempatan panjang, ada penceramah pian gani sidin makan 2 suapan, kemudian ambil berkahnya aja, ya. Biasanya mohon maaf, kalau orang memang patuh betul sama ustadz itu, betul-betul seumpama berkhadam sama seorang wali, sidin menunggui makan daripada si, anggaplah seumpama kayak guru sekumpul terkenal walinya. Khadam sidin bisa guru, ulun selalu mendampingi pian, ulun mohon maaf kada makan kalau kada bekas pian seumpama. Jadi khadam itu selalu menunggu sidin makan, kalau kada habis sidin melanjutkan. Kenapa? Ambil berkah guru. Kan bapak kayak gitu. Atau guru, ulun selalu mendampingi pian, ulun selalu menunggu kalau ada botol aqua yang bekas pian minum, ulun tunggui, ambil berkah pian ulun. Kayak begitu. Nah, ini 2, atau mengawani sidin makan 2 suapan, atau mendengarkan sidin berkisah, kita dengarkan 2 kalimat di sini, apalagi lebih. Atau berjalan mendampingi sidin, mengiringi 2 langkah, pokoknya berkawan sama ustadz itu. Nah, dicatat oleh Allah, Allah telah memberiakan orang itu 2 syurga, setiap 1 syurganya itu seperti lebarnya dunia ini. Nah, dunia ini lebarnya kayak begini, mulai ujung timur sampai ujung barat, mulai ujung utara sampai ujung selatan. Ini 2 kali lebarnya. Ini adalah pahala orang yang mau mengawani ustaz. Syukur alhamdulillah. Dan kalau kita bisa, bagus benar. Jadi mau umpati ustadznya, kemanakah ustadznya itu tulang, didampingi, ambil berkah sidin. Wa an Ali karmallahu
wajhahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, perlu diketahui Sayyidina Ali ini mendapatkan kemuliaan karramallahu wajhah, yakni Allah memuliakan wajahnya. Sayyidina Ali ini kisahnya Sidin kada pernah melihat kemaluan Sidin seorang. Kemaluan Sidin kada pernah dilihat. Wallah alam kayak apakah bahasanya, kada pernah melihat. Jadi beliau mendapatkan kemuliaan karramallahu wajhah, yakni Allah memuliakan wajahnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku bertakun kepada malaikat Jibril tentang orang yang mempunyai ilmu. Faqala, maka malaikat Jibril ini menjawab, hum siraju ummatika. Jadi orang alim, orang yang berilmu, seorang ustadz, penceramah, dai, ya, itu adalah bagaikan lampu umat engkau di dunia wal akhirah. Ya, umat yang menerangi, lampu yang menerangi umatmu di dunia dan akhirat. Karena apa? Karena seseorang yang mempunyai ilmu ini bagaikan orang yang mempunyai lampu. Artinya kalau orang kada berilmu, ini kada berlampu. Dengan mempunyai ilmu, orang itu bagaikan bisi lampu. Jadi kalau kada ada ilmu, seperti kita berjalan di kegelapan malam yang nggak ada lampunya. Jadi syukur alhamdulillah kita mau hadir majelis ilmu kayak begini, berarti kita ini seakan-akan pasang lampu, terang semuanya kita ini. Ilmu inilah yang akan mengatur, menjaga kita. Tuba liman arafahu wal wailu liman ankarahu wa abghadahum. Ujar malaikat Jibril, beruntung bagi orang yang kenal kepada orang alim. Beruntung artinya ada pengajian, mau mendengar, mau hadir. Ujar malaikat Jibril, beruntung kita. Wal wailu liman angkarahum wa abghadahum, dan neraka wail, yakni mendapat neraka wail bagi orang yang mengingkari mereka. Mereka siapa? Orang alim, wa abghadahum, dan sarik sama sidin. Artinya apa? Kalau ada orang marah sama ustadz, bahasanya ada pengajiannya dimamai, ustadznya nih dimamai dan sebagainya, atau dimusuhi. Ujar Allah, kalau ada yang memusuhi orang berilmu, maka itu musuh Allah. Makanya jangan sampai ada ustadz bujur-bujur berceramah, membacakan hadis, membacakan ayat Al-Quran, pian memusuhi. Kalau pian yang memusuhi, maka musuh Allah pian ini. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, man sofa'al ulama faqad sofahani. Barang siapa yang mau berjabat tangan dengan ulama, ujar Rasulullah, itu sama sidin ini berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah. Karena apa? Seorang yang berilmu itu sidin bisi ustad, ustadnya bisi ustad, ustadnya bisi ustad, berantai. Artinya apa? Orang berpunya ilmu, sidin pernah salaman sama gurunya. Gurunya ini bisi guru pernah berjabat tangan sama sidin, berantai sampai Rasulullah SAW. Jadi bekasnya saja. Ini namanya musafahah, jadi jabat tangan. Makanya ada istilah waktu khusus, waktu zaman Guru Ijen, sekumpul Martapura, dulu waktu sehat, beliau itu membuka waktu untuk musafahah.
Musafahahnya ini khusus, artinya itulah memakai dalil man safahal ulama faqad safahani. Barang siapa yang mau berjabat tangan dengan ulama, maka nilainya sama berjabat tangan dengan aku, kata Rasulullah. Artinya tangan yang pernah dipakai jabat tangan ini, si Dini sebagai guru pernah berjabat tangan sama gurunya, gurunya pernah berjabat tangan sama gurunya, gurunya berjabat tangan gurunya. Jadi pernah berjabat tangan murid ini masing-masing ke gurunya sampai ke atas, sampai Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengucapkan man safahal ulama faqad safahani. Barang siapa yang mau berjabat tangan dengan ulama, maka sama berjabat tangan dengan aku. Man zaral ulama faqad zarani. Barang siapa yang mau berjabat tangan dengan mengunjungi ulama, maka sama halnya orang itu mengunjungi aku, kata Rasulullah. Makanya ketika kita ziarah keliling Kalsel, maka yang didatangi kalau bisa jangan yang meninggal saja, yang hidup guru Tuhan, siapakah yang mempunyai ilmu agama sudah Tuhan datangi. Kita mengambil berkah, berjabat tangan sama Sidin itu sama berjabat tangan dengan Rasulullah. Mengunjungi Sidin karena beliau adalah ustadz, orang alim, itu sama mengunjungi ulama, yakni mengunjungi Rasulullah, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kemudian kurang sedikit. Kemudian wa'an Ali kemudian Urruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-salata ma'al jamaah, barang siapa yang mau melaksanakan sembahyang berjamaah seperti kita semua tadi, berjamaah semua, wa jalasa fi halqatil ilmi, kemudian orang itu kumpul dalam sebuah majelis ilmu, dalam pertemuan, wa sami'a kalam Allah, kemudian mendengarkan kalam Allah, mendengarkan ilmu Allah, wa amila bihi Allah ta'ala, dan mengamalkan daripada ilmu yang dia dengar, maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sitat asya, akan memberikan 6 perkara. Jadi kalau kita nih berjamaah sudah, ya berjamaah sudah, mendengarkan ilmu, ilmunya dipakai. Ini beda loh ya, kita mendengarkan ilmu tapi ilmu tidak dipakai. Yang dimaksud ini, beliau berjamaah mendengarkan majelis ilmu, ilmu yang didengar dipakai. Kalau dipakai mendapatkan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Yang pertama, rizku minal halal wa yanju min adabil qabri. Yang pertama, akan diberikan rezeki yang halal dan diselamatkan daripada siksa kubur. Kita semua akan mati kan? Akan mati. Berkat kita hadir ke ilmu, majelis ilmu kayak begini, kemudian dipakai, satu jaminannya, kita akan diselamatkan daripada siksa kubur, diberikan rezeki yang halal. Kemudian selanjutnya, wa yu'ti kitabahu biyaminih. Nah, kemudian selanjutnya orang yang mau mengamalkan ilmunya, maka orang itu akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ya, kalau diberikan atau ketika menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, insya Allah menandakan catatan amalnya bagus. Tapi kalau menerima catatan amalnya itu sebelah kiri, menandakan amalnya jelek, berarti akan merasakan sakitnya, pedihnya siksa neraka. Tapi berkat kita berjamaah mendengarkan majelis ilmu, ilmunya dipakai, maka kita akan menerima dengan tangan kanan. Wa yamuru ala siratika barkil khatib. Nah, keistimewaan lagi yang ketiga, orang itu akan melewati jembatan shiratal mustaqim kalbarkil khatib, seperti kilat menyambar. Nah, beruntung ini kita semua hadir di ilmu, kemudian ilmunya nanti dipakai. Kemudian wa yahsyuru ma'an nabiyina, kemudian akan digiring
kita setelah Allah yab'atsu man fil qubur, setelah orang-orang yang berilmu ini meninggal dunia, dibangunkan dari alam kubur karena orang itu rajin berjamaah salat 5 waktu, rajin hadir majelis ilmu. Begitu bangun dari alam kubur, digiring, dikelompokkan bersama para nabi. Kita ini bukan ustadz, bukan orang pintar bahasanya kan. Kita semua ini orang biasa, tapi akan dikumpulkan di sebuah tanah lapang nanti di padang mahsyar bersama para nabi. Apa amalannya? Amalannya berjamaah salat 5 waktu, rajin hadir majelis ilmu. Kita akan digabungkan bersama para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan di situ akan dibangun, Allah telah membangunkan orang itu satu rumah di surga, min yaqutatin hamra lahu arba'una baban. Jadi Allah membangunkan orang-orang yang rajin salat 5 waktu dan berjamaah, kemudian menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, satu rumah di surga yang terbuat dari yakut yang warna merah, di mana bangunan itu mempunyai 40 pintu. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana keindahan bangunan yang ada di surga Allah bangunkan untuk kita semua. Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua. Apa yang kita dengar daripada hadis yang kami sampaikan tadi, kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri, bisa kita manfaatkan untuk orang lain, dan semoga kita ini bisa beristiqamah di dalam menuntut ilmu, beristiqamah, kita bisa sholat berjamaah 5 waktu. Harapan kita semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah, dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Sebelum kita tutup, kita sama-sama untuk membacakan haul jamaah. Kebetulan bertepatan haulan yang menyumbangnya. Kita bacakan bersama karena hari ini bertepatan ada jamaah kita haulnya pas hari ini, jadi kita sama-sama kita hadiahkan kepada khususan nama-nama yang sudah dibaca nanti, dan termasuk para orang-orang tua kita, benda Tuhan kita, insya Allah dapat semuanya. Kita sama-sama untuk berhaul jamaah pada kesempatan ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. نستعين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأسلم سبحاننا من القرآن العظيم وما أهلنا لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وما استغفرنا أستغفر الله وما سلنا صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة ناصلة وصدقة ونقبل حول حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الجميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين من جميع المشاهدة والمرسل للعالمين والملك المقربين زلنا من جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا إلى روح جمعنا هذا وسبب عبدك البكير إلى روح محمد زكريا بن حجي عبد الله غني مراد وإلى روح سروني بن حجي محسون سروني بنتي حجي محسون وإلى روح شهني بن حجي محسن وإلى روح محمد نصير بن جمال وإلى روح حزب الله بن حجي حزب الله وإلى روح نصر الله بن حجي حزب الله وإلى روح حجي محسن وإلى روح حجي سحني وإلى روح حجي عبد الغني مراد ثم بدأ إلى روح حجي محمد شاد بن فعلون وإلى روح حجي سيتي صالحة بنتي حمسن وإلى روح حجي أرمن Pani bin Haji Hamsani wa ila ruhi Hajah Masturi binti Husaimah wa ila ruhi Hajah Nurmina binti Armin Pani sumal badata ila ruhi Ki Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar wa ila ruhi Ki Haji Masud bin Hasbuna wa ila ruhi Siti Masmiyah binti Ki Haji Masudi wa ila ruhi Muhammad Sabir bin Haji Mustajab wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid wa ila ruhi Haji Hasan bin Siddiq wa ila ruhi Nur Amna binti Haji Malha wa ila ruhi Haji Muhammad bin Muhammad Said wa ila ruhi Hajjah Maria binti Haji Muhammad Dislan wa ila ruhi Muhammad Akhil Azam bin Muhammad Suma ila ruhi Abdullah bin Muhammad Suma al-Fatil Arwahi walidina wa walidikum wa wadir wa ahmadikum wa ahmadul muslimin ajma'in inna Allah yughni uli darajati fil jannah wa ta'alaina min barakatihim wa asrarihim wa adwarihim wa ulumihim wa nafahat fil dunya wal akhirah. Allahumma billahum warhamhum wa'afina warhamhum Allahumma billahum warhamhum wa'afina warhamhum Allahumma billahum warhamhum wa'afina warhamhum Allahumma ja'al qabrahum nuran wa maghfiratan ila yaumil qiyamah wa la taj'al qabrahum min farin niran Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batilan batilan ya Allah warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل عطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وحياتك من كل شيطان مريض وجبال عنيد وذئاب الذي شرك على كل شيء قدير اللهم اتمنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندى من اسم الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
يا رب العالمين وارزقنا كما المدرات له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وضاعف لنا السنات وكفر عن السيئات وارحمهم مع الآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادك الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم هون علينا في شطرات الموت يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوى وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله اللهم إن كان رزقنا بالسماء فأوصله وإن كان بالأرض فأخرجه وإن كان محسنا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فاغربه اللهم يسر ولا تعسر بالتمم لنا بالخير اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واجعل عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشهد الدنيا وشهد الآخرة وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله الكافي وربنا الكافي فاصبرنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي وربنا الكافي وصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي وربنا الكافي وصلنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.